untuk kita bisa ngobrol dan malam hari ini berbahagia sekali. Ada kesempatan kita untuk saling sharing, diskusi. Kebetulan sebenarnya saya kalau eksposisi seni rupa abstrak itu saya sebenarnya lagi mikir juga agak apa saya mungkin kapasitas saya hanya menjelaskan atau sharing karya-karya saya dan mungkin juga masih terus belajar Mas Pak Heru dan teman-teman sekalian. Jadi perjumpaan saya kebetulan di Jakarta dengan seni rupa itu setelah saya menyelesaikan pendidikan studi di Politeknik dan Sipil dan bekerja sebagai supervisor di sebuah perusahaan untuk iris building. Itu saya sering ke Taman Ismail Marzuki dan saya melihat bahwa waktu itu karya kok pameran tentang karya-karya koleksi yang direview kembali dan saya melihat ada karya-karya berikut audio yang diperdengarkan selama pameran itu. Saya melihat satu referensi tentang pemikiran dalam karya dan waktu itu saya melihat wah keren sekali gitu karena saya memang dasarnya memang suka menggambar, membuat bentuk-bentuk atau hal-hal yang menarik gitu ya dan ketertarikan tentang keunikan terus daya-daya visual itu saya sangat suka dan saat saya di momen itu saya melihat ternyata ada dialog diskusi ada konten ada beberapa hal yang memang tidak hanya membawa karya dari studio ke ruang pamer ada hal yang menarik gitu. Nah, dari situ saya melihat potensi apa yang bisa dieksplor lagi dalam berkarya. Waktu itu saya sudah melukis, jadi saya melukis orang orang tidur di bawah scaffolding, terus orang naik-naik apa yang terkait sama proyek waktu itu. Jadi apapun yang di sekitar saya gambar dan saya lukis. Karena saya melihat, oh ternyata tidak hanya melukis dari objek seperti orang memotret ya, tapi ternyata ada isi alasan kenapa kita juga melakukan kegiatan memotret itu sendiri. Dan itu terus berkembang, perjumpaan lainnya dengan membaca dan sebagainya. Saya di tahun 2003 itu resign setelah resign tahun 98, saya 2003 itu memutuskan sebelumnya usaha konveksi, jadi saya memutuskan untuk full time di painting. Dan sampai hari ini saya berkecimpung dan berkomunitas di kecenderungan teman-teman yang melakukan kegiatan aktivitas abstrak. Tapi ya nggak menutup kemungkinan saat ini juga aktif di Perupa Jakarta Raya dan terus berkegiatan selain melukis juga dan masih terus berproses. Mungkin begitu Mas Wisnu prolognya. Jadi mungkin nanti ada sesuatu yang menarik kenapa abstrak. Mungkin setelah itu. Ya, ini catatan-catatan saya tentang yang kemarin ditanya tentang apa, itu saya membawa persepsi ruang gitu, dalam apa dalam karya-karya saya. Jadi ruang yang kita ketahui mungkin secara umum adalah sesuatu yang ada dimensinya dan ada sudut, ada batasan-batasan, dan itu bisa dianggap ada dan
bisa menjadi kosong, diisi dan kosong. Sementara dalam bentuk simbol-simbol, jadi kemarin sebelumnya Mas Wisnu juga memberikan satu diskusi tentang ikonografi seni rupa Kristiani. Saya melihat satu bentuk-bentuk yang bulat, lingkaran dan sebagainya itu membentuk satu perspektif kehadiran. Jadi bulat masif itu ada satu persepsi membentuk sebuah ruang sebenarnya. Jadi ada simbol-simbol itu. Jadi saat objek itu muncul, dia bukan hanya berada di ruang, tapi dia membentuk ruang itu sendiri, seolah-olah seperti gini, sebagai misalkan korelasinya seperti penampil. Jadi saat dia hadir dalam panggung, ruangan itu dibentuk atas kehadiran itu. Jadi bukan hanya tafsir ruangan sebagai bentuk, tapi juga kehadiran. Nah, itu yang menarik. Dan saat saya ke Bandung, pameran beberapa teman yang Mas Tioko juga, saya diajak juga, Mas Tioko salah satunya. Ada pameran kecil di ruang teman yang mungkin punya tempat untuk berkomunikasi dalam seni rupa. Nah, waktu itu pameran di rumah beliau yang merupakan juga satu tempat buat pameran sederhana, dan ada kurator dari Bandung yang melihat karya saya, dan beliau bilang, apalagi yang mau dibicarakan dengan abstrak. Saat itu konteksnya tanda petik itu, terus melihat beberapa daerah di sekitarnya, kan pameran bersama. Nah, ini justru membuka ruang-ruang keberanian untuk kembali membuka itu. Dan memang penting melihat satu bentuk periodisasi dalam seni rupa. Tetapi memang ada kebutuhan dari senimannya untuk menyatakan atau memberikan kenapa kita memilih di situ. Dan ya, saya tidak seolah-olah akhirnya lari dari apa yang saya mau tuju, karena semua itu memang sampai hari ini terjadi itu proses yang panjang gitu. Jadi tidak serta-merta tiba-tiba wah saya mau gambar kayak gini atau gimana. Tapi ada polanya dan ada ketertarikan, dan secara intens kita melakukan itu. Dan tapi saya nggak menyalahkan tafsir apa yang bisa dibicarakan lagi dengan abstrak. Tidak. Itu stimulan juga untuk kita lebih bisa memberikan warna tersendiri terhadap karyaan kita. Dan itu sebagai dinamika, saya pikir. Mungkin ke atas Mas Wisnu non sewu ini bisa apanya nih awards-nya itu bisa pada akhirnya setelah saya juga menerangkan beberapa peristiwa ya, kenapa saya di Jakarta dan sebagainya, dan ada pemahaman baru tentang perasaan-perasaan atau pengalaman-pengalaman baru yang saya temukan dalam proses keberanian, terus hal-hal yang mungkin tadinya menjadi sebuah rutinitas, muncul kejenuhan. Dan ada dua hal yang saya rasakan sebenarnya. Ada satu kesadaran gitu. Dua hal tentang awal yang saya tangkap terhadap kesenian ini seperti ini, seni rupa seperti ini, atau pemikiran gitu. Ternyata tidak seperti itu juga. Ada intuisi, ada rasa yang
yang bisa disampaikan, ada in between gitu antara pemikiran, rasa, intuisi itu memanifestasi dalam karya. Karena ada unsur-unsur itu, kita tidak bisa melihat satu hal lain lebih atau kurang dari hal lain yang lain. Jadi equal gitu. Jadi yang tadi saya bilang kesadaran itu mungkin bisa ditafsirkan sebagai kesadaran ruang dan ruang kesadaran. Jadi antara itu. Nah, proses-proses yang perjumpaan ini akhirnya sangat dekat dengan dan intim dengan hal-hal yang sifatnya spiritual juga. Selain kita juga tidak menutup diri terhadap hal-hal yang yang sangat intim, dan itu merupakan interpretasi within ya di dalam, dan tidak menutup diri terhadap hal-hal yang di luar yang sangat berkembang gitu. Dan itu yang mungkin akhirnya sampai hari ini kita masih senang dan masih punya passion yang cukup kuat, dan tentunya ini nggak lepas dari pengalaman-pengalaman rohani yang tentunya di Sapa Kristiani ini sangat menarik karena isi yang mau ditampilkan adalah aku rasa beta rasa, jadi sangat sangat nilai-nilai solidaritas, nilai-nilai itu mau dimunculkan di sini. Ya mungkin itu Mas Wisnu, teman-teman semua, monggo nanti bisa dikembangkan lagi. Saya putarkan video dari Mas Bogor ya sebagai pengantar ya. Silakan Mas. Iya. Ini akan menolong kita untuk memasuki dunia abstrak. Selamat pagi. Baru saya memang ada proses. Nah, sudah tampil ya, Mas Bogor? Iya. Full ya? Oke. Okay. Memang mempunyai kesempatan mungkin suaranya kurang ini Mas, kurang bisa. Bukan kurang itu, mungkin ada gemanya. Iya. Lebih pada pemikiran waktu itu, dan berjalan waktu terus belajar secara intens dan sebagai pelatih juga itu tumbuh bahwa tidak hanya pada pemikiran, tapi lebih pada intuisi juga secara bentuk, secara medis itu refleksi memori dari kita itu memanifestasi ataupun media yang kita pakai. Dan selain dari dalam, tentunya kita juga melihat hal-hal percobaan dari luar ya. Dan itu memperkaya. Dan proses ini berlanjut sampai hari ini. Saya nggak berhenti pada satu style, tapi lebih berkembang, dan itu yang membuat kita tidak menjadi stuck, tapi lebih merasa ada kegairahan setiap kali ada kata baru dan media baru yang mau kita coba ekspresikan. Tentunya ini juga terkait hal-hal yang memang dua hal ini tentang ruang kesadaran ini tentunya tidak hanya pemikiran,
saya tadi sampaikan dua divisi in between. Di antara itu kita bekerja. Jadi reaksi-reaksi dari dalam dan dari luar itu memang apa ya, selalu kerja, bereaksi. Dan itu yang saya rasakan sih. Saya nggak mutlak dari dalam terpaksa bikin itu nggak sama. Ternyata pada terakhir ini saya lebih memperkaya juga membaca dan sesuatu yang di sekitar kita, lihat sejarah dan banyak hal lain. Dan tentunya ini tidak lepas dari pergulatan spiritual, perjumpaan kita secara religiusitas itu sangat dekat. Karena itu imajinatif dan membangun sebuah optimisme tentang hal di depan, iman dan segala hal yang kita yakini itu memang memberikan satu tafsir keyakinan atas masa depan, sesuatu langkah yang kita ambil walaupun nggak nampak itu imajiner semua. Dan dalam banyak hal yang kita dalam bacaan Alkitab atau kitab-kitab yang kita lihat, terutama hal Kristiani ya, saya Jawa Kristiani Kristen, maka orientasi saya berpikir secara komunikasi itu, dan itu mempertanyakan, dan tentunya ada kesempatan untuk memberikan saat apa yang kita rasa dan kita pikirkan itu memanifestasi dalam karya itu, hal yang menarik untuk sampaikan ke khalayak atau audiens. Dan kesempatan ini tentunya harus kita sikapi, kita respon dan semangat untuk melakukan pekerjaan kita. Terima kasih. Semoga pagi ini menjadi pagi dan awal. Iya. Iya. Mas Koko. Iya, Mas Wisnu. Luar biasa ya. Iya. Jadi sebenarnya saya di belakang karya-karya saya juga. Oh, ya, saya tampilkan ya. Iya. Saya tampilkan 1-2 karya yang bisa dieksposisi barangkali ya. Ya, silakan Mas. Iya. Ya, maklum ini masih belajar dengan mengakrabkan dengan teknologi. Iya, sambil ini saya tertarik juga tadi Mbak Ita sebelumnya season walaupun terlambat. Jadi, iya. Misalnya karya ini, Mas. Ya, siap Mas. Batu Debu Kesayangan. Ya. Bisa diceritakan ini kalau imajinasinya ini seperti apa, lalu proses pembuatannya atau proses artistiknya itu seperti apa, tema dan teknisnya. Monggo. Ya, ini memang spontan sebenarnya. Jadi saya menuangkan cat di atas kanvas, saya lapis dulu dan saya lapisin cat untuk gesunya, terus saya lempar cat, terus saya merespon, dan itu sangat apa ya, sangat terpengaruh dari proses sebelumnya sebenarnya. Setiap kali saya berkarya ada pengalaman berikutnya yang selalu mengiringi. Tetapi ide, tema dan perasaan yang atau isi yang ada di momen itu berbeda. Jadi secara teknis memang ada experience dari sebelumnya, tetapi secara
secara temanya, apa yang saya pikirkan, saya rasakan itu berbeda. Jadi tentang bulat, hal-hal bulat yang tadi saya juga sebutin, tentang kesemestaan dan keberadaan kemanusiaan saya, itu cara perspektif saya tentang melihat garis tentunya sangat terbatas ya. Mungkin yang saya pikir garis itu lurus, ternyata itu lingkaran yang besar. Jadi atau komparasi terhadap sebuah tafsir ruang kesemestaan dan tak beruangnya gitu, tak keberuangannya gitu. Kok beruangan ya? Artinya dari konteks ruang ini ada nilai-nilai yang tafsir yang tidak saya mampu untuk melihat. Mungkin dalam hal ini visual. Misalkan kita contohnya ada di tepi pantai, mungkin kita melihat garis pantai itu lurus, tapi sebenarnya itu pulau yang membentuk sebuah lingkar atau berkeliling gitu, tepi pantai itu sendiri. Artinya ada keterjangkauan untuk bisa melihat. Dan saya mau saat berproses ini beriringan dengan saya melihat dan membaca atau menerima satu nilai-nilai spiritual atau religiusitas saat membaca sebuah ayat gitu. Mungkin izinkan saya membaca. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Ini tercantum di Yesaya 49 ayat 16. Seperti Bapa sayang anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Itu Mazmur 103, 13-14. Jadi optimisme saya terhadap karya ini muncul itu diteguhkan gitu. Jadi ada sebuah komunikasi intim antara saya dalam berproses. Perkara nanti secara visual karya itu tercipta dengan representasi baru, pengalaman baru, itu saya tidak di wilayah itu. Jadi ini memang di wilayah prosesnya, Mas. Jadi saya merasa ini stimulan buat saya untuk meyakini kehadiran karya saya. Dan tentu saat karya ini nantinya akan dipamerkan di mana atau didisplay di mana, itu merupakan pengalaman-pengalaman baru buat karya ini. Dan saya nggak tahu. Atau nanti ada pembacaan yang berbeda, atau hal itu sangat terbuka sekali. Mungkin itu Mas Wisnu sementara itu yang bisa saya jelasin. Ya, Mas. Berikutnya kita slice down lagi karya berikutnya yang monggo untuk dieksposisi. Ini terdiri dari banyak sekali bulatan-bulatan ya, dan formasi kotak yang dieksposisi dengan cenderung warna hitam mengikat, dan di tengahnya itu ada cipratan-cipratan putih kebiruan. Nah, ini judulnya Rentang Malam. Nah, menarik nih. Cocok dengan temanya. Silakan. Iya. Saya beberapa waktu yang masih lalu gitu, masih suka ada waktu-waktu tertentu saya lihat langit gitu. Saya lihat bintang, dan saya mendengarkan sebuah diskusi tentang astronomi atau apa. Dia menyatakan bahwa kalau kita ngelihat langit dan kita merasa sebuah imajinasi atau image yang
acak ya, bintang-bintang itu begitu tak beraturan. Tapi seandainya dia menyimpang dari orbitnya sepersekian tak terhitung keterhinggaan, sedikit aja, itu selesai semua kita. Jadi sangat matematika gitu. Sangat sangat terhitung, sangat terukur. Tapi kemampuan kita hanya melihat dari sisi, wah kok ngacak ya. Dan dari sana saya tertarik dengan satu pengalaman yang juga juga ada beberapa lapis pengertian gitu, tentang malam. Malam sendiri itu merupakan pengertian yang mendasar dari keterbatasan kita lagi, gitu. Karena di angkasa sana nggak ada malam dan siang. Di sana juga, sorry ini kan, nggak ada pengertian siang dan malam di angkasa sana. Sementara kita ada di perspektif yang bisa memungkinkan kita menerima malam. Dan malam itu ada membuat kita bisa melihat taburan benda-benda angkasa, bintang-bintang. Dan waktu itu ada sebuah kisah tentang Abram sebelum menjadi Abraham namanya. Itu tentang di mana ada firman untuk Tuhan meminta Abram menghitung jumlah bintang. Yang itu merupakan janji ya, janji. Tapi tafsir untuk menghitung bintang itu menurut saya juga imajiner gitu. Ya ada hal-hal tak terbatas dari sisi kemampuan kemanusiaan itu untuk melihat perspektif janji yang besar itu. Nah ini apa ya? Memang itu yang membuat saya menjadi bersemangat untuk membuat karya ini. Ada alasan-alasan tertentu. Saya terlepas dari sebuah pemahaman abstrak pada umumnya juga, karena ini bebas kan. Mungkin juga abstrak-abstrak yang tidak harus memiliki arti pun itu diterima sebagai sebuah karya seni. Dan ini memang lebih khusus pada pemahaman proses dari saya berkarya gitu. Tidak harus menjadi kalau abstrak nggak punya sebuah pengertian tertentu. Jadi menarik sih event diskusi yang mungkin bisa dibagikan. Jadi bisa ada satu pengertian yang tidak harus sama. Dan itu sangat senang saya. Kalau orang harus sama semua juga susah ya. Jadi saya pikir ada imajinasi, ada satu bentuk ekspresi, ada bentuk yang bisa lebih luas gitu sebenarnya dalam mengerti atau dalam mengerti dan juga membuka ruang tafsir gitu. Seperti saya yang tadi sampaikan bahwa setiap karya mempunyai pengalaman-pengalaman baru saat dia berada di event-event tertentu. Ya. Ya. Baiklah, kita meluncur ke karya yang berbeda. Mungkin yang ini atau yang mana, Mas? Yang boleh mungkin ini. Monggo. Sepanjang hari. Ini kayaknya ada simbol ada puisi, nanti saya coba baca, Mas. Menarik, Mas. Silahkan dibacakan puisinya. Ini nanti saya kolaborasi sama Mas Tioko kayak. Nah, cocok ya. Ya. Ini tuh tahun baru, Mas. Petnya. Tahun baru kayaknya ini. Cocok ini. Ini yang saya suka dari Mas Tioko, ide-ide yang tiba-tiba muncul gitu loh. Nah, itu fresh. Monggo Mas Wisnu ditampilkan. Sudah tampil belum? Sudah. Oke, sudah. Nah,
Monggo silakan dibacakan puisinya, Mas. Ya. Ya. Sepanjang jalan, tanda kota terburu-buru, mana sempat aku menciummu. Berlalu, dini sudah menderu. Pagi menyatakan salam, serta angka-angka pada benak, larut hanyut dalam gelas. Segelas kopi untuk melupakan kemarin dan kantuk. Di siang hari, malam, tidur sebentar saja, lalu berdoa untuk sebuah senyummu. Ya, mungkin ini sebenarnya menginspirasi karya saya, Mas. Jadi tentang gerak roda di kehidupan kota, dan itu dinamikanya sangat rutin, acak, dan saya lihat sebuah perputaran roda dan bunyi yang berisik gitu ya. Jadi Mekanika. ya sangat rutin, sangat mekanikal, sangat tidak ada perbedaan. Mungkin kita mengumpamakan Jakarta sebagai ruang rutin gitu. Mungkin kita seperti ini sebuah kerinduan tentang kesenggangan waktu-waktu senggang kita. Ya, istilahnya kita merefleksikan waktu-waktu lalu Jakarta sebagai mempunyai kesibukan yang sedemikian, sehingga kita sulit untuk menemukan waktu senggang, kita menemukan waktu bagaimana kita berjumpa dengan keluarga, dan ini puisi sebenarnya tahun 2011. Jadi suasana yang saya munculkan ini sebenarnya bukan suasana COVID, karena kita semua di rumah ya sekarang. Jadi ini sebuah refleksi yang mungkin lebih kepada pemahaman kesenggangan dan hari-hari yang padat dengan jadwal, dengan segala hal rutinitas. Dan kita berhitung angka-angka yang ada dalam benak, kita hitung pengulangan terus, dan refleksi kopi itu lebih pada kita bertahan untuk tidak bisa ngantuk. Dan mungkin kalau waktu lalu orang bekerja dari Bekasi ke Tangerang, itu nggak melihat anaknya tambah tinggi, tapi tambah panjang, karena setiap pulang udah tidur. Dan dinamika itu saya coba menampilkan di karya, seperti banyak debu, dan refleksi keintiman kita itu bisa dilakukan di atas kendaraan. Misalkan di lampu merah itu tiba-tiba kita ngerasa harus punya ikatan dekat dengan spiritualitas. Kita bisa merasa kita bisa melakukan doa di atas kesibukan. Atau mungkin kita sebentar karena pekerjaan bisa ada emosional ya, marah. Tiba-tiba kita harus merasa harus mengambil waktu untuk bisa memiliki kesadaran tertentu. Nah, ini yang saya mau coba sampaikan sebenarnya lewat karya Sepanjang Jalan. Sepanjang hari. Sepanjang hari. Wah, lupa karyanya sendiri. Sepanjang jalan kenangan tuh, Mas. Iya. Nah, ini seneng saya, Mas Joko ini. Trompet tahun baru. Baik, satu lagi refleksi dari gambar yang kita tampilkan. Ini berjudul Di Bawah Matahari yang Sama. Wah, menarik. Warna-warnanya lebih. Ini lebih kepada pemahaman solidaritas itu, Mas.
Jadi aku rasa, beta rasa, terus jadi itu kita mengalami sebuah pengalaman ya di bawah matahari itu, pengulangan, dan apakah juga kita semua sudah menjadi berubah gitu, dengan waktu. Itu yang membuat saya merasa melihat segala sesuatu itu bisa ada di posisi lebih menjadi datar gitu, lebih menjadi luas gitu, seperti dataran gitu. Jadi oh iya ya, ternyata memang kita memang berada di satu matahari yang nggak pernah berubah, dan itu tentu menjadi refleksi tentang keimanan juga, bahwa tentang Tuhan, tentang kasihnya, matahari itu tidak akan berubah. Jadi ada kekosongan di tengah itu, memang mengosongkan diri. Kalau di Jawa itu ada istilahnya weninging ati kang suwung sedating isi. Jadi keresahan yang kita alami saat ini tentang pandemi dan sebagainya itu memang kalau kita lihat secara sisi berbeda, itu membuka satu wilayah kekosongan itu. Jadi memaknai keheningan sebagai hal yang istimewa untuk bisa membaca tanda-tanda. Ya, artinya refleksi dari karya ini lebih pada posisi nilai-nilai keberadaan kita menghadapi kondisi saat ini gitu. Dan ini saya lakukan di tahun 2020 memang. Fresh ya, baru. Ya, fresh. Kelihatan dari chatnya kok ini kalian baru citratannya. Iya. Ya memang teknisnya berlapis sih Mas. Lebih kayak layer per layer secara teknis ya. Itu akrilik memungkinkan kita melakukan itu Mas. Jadi keringnya itu kan bisa cepat. Jadi kita nggak perlu nunggu 1 hari untuk melakukan layer selanjutnya. Betul. Ya. 150 kali 150. Oh, yang gede juga. Iya. Ada satu lagi mungkin atau monggo, mungkin ini semuanya sama Mas, mungkin ditampakkan aja dengan judulnya. Ini Chris, terus ini room atau ruang yang saya mau juga menjadi tema di sore hari ini. Nah, silakan ini final untuk eksposisi image karyanya, silakan. Ruang. Iya. Ada puisinya nggak Mas? Oh enggak, ini enggak. Puisinya yang kita tunggu ini. Nggak enak sama Mas Yoko saya. Puisinya aja lah Mas. Nggak enak sama Mas Yoko ini pasti. Ini nambah persaingan di dunia sastra aja, ini pelukis-pelukis aja lah. Sebenarnya di ruang Sapa Christian ini saya juga ada sebuah ekspektasi yang harapan tidak hanya sastra, tidak hanya rupa, tapi ada satu hasil dari kolaborasi atau apapun. Ya pasti itu nggak mudah, semudah saya ngomong gitu, cuman prosesnya memang perlu. Dan ini langsung aja ke karya. Ini sebenarnya karya itu diawali saya dengan pengalaman bersama Mas Yoko. Ini lagi-lagi sama Mas Yoko. Jadi waktu itu saya punya, secara teknis itu saya melipat, ada pengalaman melipat gitu. Dan saya mendapatkan bentuk-bentuk yang diduga tak terduga gitu. Dari situ saya kembangin kepada bentuk
bentuk-bentuk yang kalau mencetak gitu, mencetak di kanvas yang dasarnya saya buat basah, setelah agak mamel gitu saya kasih cetakan kanvas yang berbeda, saya press gitu, sehingga membentuk konfigurasi dasar. Dan ini ruang itu satu yang tadi saya sampaikan bahwa kadang-kadang ditafsirkan tidak hanya dalam bentuk perspektif atau ruang yang menjadi tiba-tiba kalau nggak diisi tafsirnya kosong, tapi justru pengertian kehadiran ini, Mas. Jadi bulat, bentuk-bentuk masif, bulat dan sebagainya itu membentuk ruangnya dan membentuk bagian dari seri selanjutnya. Sebenarnya ada upper room, di upper room, jadi ruang atas. Itu pengalaman tentang Yesus saat tetap menuju pada proses-proses sebelum penyaliban itu, meminta 2 orang muridnya untuk mencari tempat di satu tempat untuk perjamuan suci. Dan itu tafsir rohani juga ada, juga merupakan satu pengalaman melihat ruang itu jadi semakin luas. Dan dalam berproses ini sangat intuitif saya meletakkan bola-bola ini, dan hampir tidak saya ukur. Saya harus hanya melipat, melihat proporsi, dan saya menandai dengan kapur, dan sampai terjadinya komposisi yang semacam ini. Jadi saya nggak ada sket ini, nggak ada sket sama sekali. Sketnya ya ada di kanvas itu sendiri, dengan intuisi atau apapun yang ada dalam benak pikiran saya, mungkin memori artistik atau apa. Dan saya melihat bahwa mungkin perubahan style dalam beberapa waktu itu bukan, jadi saya nggak minded terhadap style, tapi saya melihat bahwa kreativitas itu keberanian. Jadi menentukan satu keputusan di karya itu merupakan sebuah keberanian. Dan sebenarnya komposisi ini nggak simetris gitu. Jadi justru antara bola yang kecil dan bola yang besar di belakangnya itu tidak. Ini ada semacam nggak perform gitu, nggak sepur seperti orang misalkan melihat sebuah, tapi tetap dalam pengertian keseimbangan. Jadi mungkin bentuk tidak harus simetris, tetapi ada keseimbangan. Waktu lalu di beberapa karya-karya orang Jepang atau karya-karya seni Jepang itu ada pengertian keseimbangan asimetris. Jadi saya melihat bahwa keseimbangan itu mempunyai poin dalam kita mungkin berkarya atau menjalani semuanya gitu. Jadi artinya dengan segala hal yang terjadi di saat ini pun, mungkin refleksi pandemi dan sebagainya, ini kayak diguncang sebenarnya, diguncang pada sebuah pengertian kehilangan simetris gitu. Tapi tetap saya melihat nilai-nilai keseimbangan, di mana alam bisa rest gitu kan, alam bisa memiliki, kita melihat langit bisa biru dan sebagainya, dan mungkin ada rencana-rencana yang kita nggak ngerti, respon sebab akibat dan sebagainya. Nah itu mungkin menjadi nilai-nilai di karya ini. Monggo Mas Joko, Mas Wisnu, selanjutnya. Masih mau diekspos lagi ini? Sudah. Nah, sekarang sudah sesi tanya jawab barangkali ya, karena
seni abstrak ini ternyata lebih banyak omongannya, konsep-konsepnya, ya kan? Dibandingkan kalau seni realistik, naturalis itu mungkin nggak terlalu banyak ngomong, orang udah nangkep gitu ya. Kalau abstrak ini memang si pembuatnya harus berbicara, terus ya karena harus menuntun kita pada suatu tema yang dihadirkan ataupun teknik yang dihadirkan di sana. Ternyata kan tidak melulu teknis artistiknya, melainkan ada dimensi tema yang jauh lebih luas dan dalam barangkali. Nah, ini yang menarik adalah bagaimana mengumandangkan tafsir-tafsir dari kekristenan atau tafsir-tafsir atas Alkitab di dalam mengolah tema ini kan, yang menarik kan itu bagaimana bisa menghadirkan dalam sejarahnya, padahal itu ikonografi itu berkaitan dengan bentuk, aspek bentuk, aspek images, bentuk, ya, narasi itu sangat dipakai di dalam ikonografi. Tetapi ketika kita melihat seni abstrak ini, terus terang kita ada kejutan. Kejutannya adalah dunianya ini begitu luas, tetapi ada peluang yang menarik untuk bisa menampilkan atau mengeksposisi misteri-misteri ilahi, misteri-misteri yang ada di dalam gospel itu sendiri ya, yang bisa dieksposisi secara abstrak gitu. Kira-kira begitu ya, Mas Gogol. Iya, Mas Wisnu. Ya, artinya tadi banyak cerita dari Bapak Abraham ketika melihat bintang-bintang, ya kan, lalu didekatkan dengan cara mengekspos dengan bulatan-bulatan, komposisi dan suasana yang bisa dihadirkan gitu ya, Mas Gogol. Iya. Iya. Ya, memang nanti mungkin ada sesi yang lebih interaktif gitu, Mas ya. Artinya saya juga masih perlu belajar dan mungkin juga lewat perjumpaan. Setiap perjumpaan ada sesuatu yang bisa diperoleh. Gitu. Kita lihat beberapa dekade sebelumnya kita juga ngobrol sama Mas Wisnu tentang Kandinsky, terus beberapa tokoh abstrak impresionis di Amerika, dan mereka punya pendekatan-pendekatan berbeda. Jadi misalkan Kandinsky sendiri sebagai tokoh yang kuat di abstrak, itu mempunyai tafsir pendekatan tentang musik, dan dia punya latar belakang sebagai mempunyai latar belakang ekonomi dan hukum, tetapi juga seorang musisi dan sangat sebagai penikmat musik, dan dia melihat satu tafsir visual terhadap warna itu menjadi berbeda, artinya tidak hanya sebagai sesuatu yang ditangkap sebagai mutlak visual, tapi dia bisa melihat bunyi sebagai tafsir visual. Jadi misalkan langit, sky blue, itu dianggap seperti bunyi flute, dan turun cakrawala dia melihat sebagai cello atau violin atau biola, terus ke dalam itu seperti warna-warna deep blue itu ultramarin itu sebagai cello yang lebih berat. Dan artinya ada latar belakang pendekatan yang lebih intim dan itu lebih kepada proses. Mungkin itu komparasi, dan artinya
eh, tadi Mas Wisnu juga lihat ngobrol masalah Mondrian, terus beberapa seniman-seniman abstrak lainnya, dan ada Rudolf Laur, ada Miro, ada beberapa lagi yang lain. Ya, kalau dibilang seni abstrak itu udah selesai itu tidak betul ya. Secara aliran memang sudah selesai di era modern, lalu berkembang lagi di abstrak Amerika, itu yang semakin gila-gilaan dan semakin boom, lalu memunculkan aliran baru, kalau tidak salah itu pop art, yang sampai hari ini itu masih nge-boom. Ya. Dan abstrak ini ya antara jadul atau baru itu ya nyatanya masih bisa diolah lagi begitu ya. Saya yakin pasti Mas, karena perubahan dalam menangkap fenomena tanda-tanda zaman itu kan selalu seperti kalau kita lihat dengan tema di bawah matahari yang sama itu kan seperti pengulangan gitu. Dan apa itu tadi yang salah satu tokoh impresionis abstrak Rothko ya. Rothko. Itu sendiri nggak pernah merasa sebagai pelukis abstrak malah. Walaupun dia sebagai tokoh abstrak impresionis Amerika. Iya. Artinya sangat sebenarnya pandangan menafsir abstrak itu lebih pada memudahkan dalam jalur yang sama gitu, mengelompokkan atau klasifikasi, identifikasi. Kalau mungkin senimannya sendiri nggak pernah, ini apa abstrak apa itu loh. Jadi kalau waktu kemarin Mas Wisnu tanya, Mas Gogor eksposisi seni rupa abstrak, waduh aku nggak ngerti Mas, nggak ngerti tuh. Artinya hanya mungkin sharing ini aja, sharing proses, sharing pandangan, sharing pendapat. Ya. Saya mau nanya dong. Iya, silakan. Jadi tadi ada beberapa ayat yang keluar ya. Tapi kalau dalam prosesnya itu ayatnya yang datang duluan apa udah mulai ngelukis ayatnya baru datang gitu? Iya, Mas. Atau seperti apa dinamikanya, Mas Gogor? Ya, ini sebenarnya memang kita merekam satu memori estetik ya dalam berproses. Kedekatan kita terhadap buah abstrak itu sebenarnya pendekatannya bisa eksternal, bisa intim. Ya. Jadi dia bisa melihat respon di luar. Jadi saya rasa tetap aja respon itu bekerja antara hal-hal eksternal ataupun interpretasi within gitu loh. Artinya tetap bekerja di sana. Dan artinya TikTok ya, Mas Gogor? Iya, betul. Jadi mungkin style kita dipengaruhi oleh peristiwa sebelumnya dalam bentuk proses kreatif. Misalkan kita menuangkan cat, terus karena memang saya ngerasa ada keasikan tersendiri saat kita melihat bentuk-bentuk baru. Gitu. Betul. Kayak given gitu ya. Itu aspek fisiknya berarti. Aspek fisiknya. Aspek fisiknya itu kadang-kadang memang berbeda dengan aspek maksudnya aspek fisik dan aspek intim ya ini tadi jadinya yang tektokan itu. Ya. Iya. Karena kita mengalami satu peristiwa peristiwa masing-masing. Jadi sangat jadi bukan menjadi teori lagi. Ngerti. Tapi lebih kepada penemuan. Gitu. Lebih kepada wah, ini terjadi. Dan itu membuat kita tuh kayak istilahnya senang gitu. Iya. Ngerti. Jadi resonansinya itu di dalam, tapi dia
terhubung dengan apa pengalaman kejadian fisik tersebut gitu ya buat Mas Gogor ya. Iya, itu kayak Iya, manifestasi. baik Mas. baik baik. Jadi kayak satu bentuk apa yang tidak bisa diungkapkan, tiba-tiba punya ruang dalam Ya ya kanvas ya. atau dalam bentuk media lain ya. Itu Baik. kayak sebuah apa ya? Saya melihat tadi dalam konteks ruang itu kayak kita dikasih satu Tempat ya betul. tempat itu. Jadi untuk menuangkan. Ah, Oke, mantap. Sebenarnya kayak membuat puisi, Mbak Ita. Ya, betul. Ya. Jadi kita misalkan di itu sangat pengalaman deket ya. Misalkan kita di lampu merah nih, tiba-tiba kita berhenti ada satu bahasa atau satu rangkaian peristiwa yang tiba-tiba kita mengungkap dengan kata-kata yang menarik. Saat itu nggak dicatat, saat itu juga hilang, wes. Iya, jadi itu aku melihat given sebenarnya di situ yang mungkin setiap orang berbeda. Given, seni sebagai peristiwa. Ya, Mas Wisnu itu menarik juga ini sebagai peristiwa. Kekinian itu. Ya, Mas Tioko itu kemarin diajak di studio di rumah Mas Tioko. Saya juga mendadak harus melakukan sesuatu di mana saya nggak punya spandram gitu. Jadi saya cuma bisa bawa karena saya bawa motor sehingga saya gulungan kanvas. Mas ini ngapain kita ya gitu, ngelukisnya gimana? Terus tiba-tiba saya mikir tak lipat aja gitu. Jadi kita tuangin cat, terus kita lipat-lipat, akhirnya jadi satu fenomena baru buat karyaan saya sampai hari ini. Itu gara-gara Mas Joko juga. Nah, ini sekarang semua gara-gara Pak Joko ya. Iya. Mantap. Nah, ya, silakan. Mbak ini dari sastra ini, Mbak Ita. Cara ngeceknya ini jelas atau belum ini penjelasannya Mas Gogor? Justru aku mau nanya. Iya. Kan ini persoalan ruang ya. Tadi Mas Gogor ngomong soal ruang dan kekosongan. Iya. Bagaimana kita bisa merasakan bahwa misalnya ini ruang ini lukisan ini, bagaimana kita merasa itu kosong atau tidak kosong, atau bagaimana si ruangan itu tuh kita udah merasa menghadirkan sesuatu gitu. Iya. Artinya memang ada beberapa, tidak selalu menjadi kosong. Tetapi saat kita meruang itu, kita berusaha untuk mengisi. Jadi satu dari beberapa hal, kadang-kadang saya sangat nggak tahu mau ngelakuin apa, Mbak Ita. Jadi kita misalkan ngadepin kanvas gitu, saya itu ngapain ya gitu. Jadi ada satu hal yang memang proses terjadinya itu benar-benar spontan. Dan waktu itu sangat seperti mengalir gitu. Seperti ya, saya nggak ngerti ini akhirnya kita ngomongin hal-hal pendekatan spiritual atau apa ya. Saya juga karena ini sangat terukur sebenarnya. Ya tadi kayak seperti saya mengumpamakan bintang itu, jadi saya mungkin dalam kosmik yang sangat sederhana gitu. Itu kan komparasi terhadap yang lebih luas. Jadi keseharian saya terus hal-hal yang lain kan memang juga ada banyak hal memang itu perlu tiba-tiba saya menemukan sebuah garis lurus yang sama antara hal yang memang belum tahu atau masih dicari atau yang masih kosong. Itu menakjubkan saya saat kita bisa mendapatkan perjumpaan-perjumpaan.
Dan ada beberapa hal yang kita itu kan memang bertujuan ya, segala sesuatu bertujuan, itu sangat berisi ya, sangat terencana. Tetapi juga ada beberapa hal yang memang secara mendadak atau tiba-tiba saya harus melakukan sesuatu yang harus kayak gini. Jadi kita juga ada beberapa sastrawan Ronggo Warsito, Tuwening Ati Cangsung, Sedening Isti, itu bahwa keheningan itu juga merupakan kepenuhan dari sebuah isi yang memenuhi. Jadi Kristus sendiri menghampakan dirinya sebagai hamba dan tidak menganggap kesetaraan dirinya dalam rupa Allah. Jadi artinya ada kontemplasi-kontemplasi yang menarik dengan dalam pemikiran religius dan nilai-nilai tertentu dalam masyarakat kita tentunya. Saya juga orang istilahnya Nasrani dan Jawa. Ada pendekatan-pendekatan tertentu yang memang saya surprise gitu ya. Oh iya, oke. Menarik ini. Dan ini yang akhirnya membuat saya juga termotivasi terus untuk melakukan kegiatan ini, walaupun mungkin belum direspon secara umum, dengan hanya kolektor-kolektor tertentu, dan tetap melakukan ini sebagai kegiatan saya hari ini dan akan datang, mudah-mudahan. Itu Mbak. Kalau persoalan warna bagaimana Mas? Apa warna, yang dengan Mas Gogor misalnya ngambil warna ini untuk melukiskan perasaan yang ini? Nah, kalau warna memang ada bukan dengan simbol-simbol. Seperti Kandinsky tadi dengan simbol-simbol di alam, Mas Gogor punya nggak kaitan dengan simbol-simbol atau barangkali aspek-aspek bentuk yang ingin disampaikan melalui komposisi tersebut? Ya, lebih kepada semua warna hampir merupakan representasi kegairahan, juga bisa merah, seperti merah, orange, dan sebagainya. Dan mungkin konsepsi tertentu terhadap pengertian warna juga saya coba lihat. Dan tapi kalau kita ngobrol sama Mas Tioko lagi gitu, itu warna itu lebih kepada CT38 ini. Jadi nggak ada spesifik gitu, nggak ada Mbak. Jadi lebih kepada apa ya? Lebih kepada mungkin ini akan menjadi sesuatu yang akan menarik nantinya. Tapi saya lebih pada merespon pikiran-pikiran itu. Merespon pikiran-pikiran dan tiba-tiba harus melakukan sesuatu. Harus berani melakukan sesuatu di atas kanvas. Harus bertindak seperti itu. Dan tidak mengulik atau melihat satu bentuk warna, walaupun tiba-tiba saya setelahnya saya merasa bahwa ada pengalaman itu. Tapi saya tidak mendesain pengertian warna itu dalam pengertian yang seperti Kandinsky tadi. Merasakan sih, saat saya melakukan warna biru itu kayaknya teduh. Saya melakukan warna merah itu kayaknya lebih bersemangat lagi. Saya melakukan warna deep blue atau ultramarin itu kayak semacam hal yang dalam, agak berat gitu. Dan itu benar memang. Cello itu ada rasa-rasa kayak bunyi cello itu, ya kayak ini ultramarin bener nih. Tapi saya nggak mengidentifikasi itu. Lebih kepada saya mengalami. Jadi nggak dari awal saya melakukan dengan sebuah rencana dan tetap ada pengaruh di luar gitu. Pengaruh di luar saya juga ada.
Jadi nggak 100%. Tadinya saya ngerasa kayak ini interpretasi bikin aja ya. Atau ternyata enggak sih. Karena saya juga tiba-tiba berjumpa dengan itu pengkayaan tersendiri. Saya membaca dan menemukan suatu referensi baru. Dan tadi saya bilang bahwa saya nggak terpaku pada style, tapi lebih pada kreativitas sebagai keberanian. Baiklah. Waduh, ini deg-degan lagi nih. Deg-degan terus. Ini dingin nih, Pak. Pak Heru, silakan gantian. Oke, saya mau bertanya sedikit. Pak Heru. Ngeten, Mbak. Setahu saya, tapi mudah-mudahan ya maafkan saya kalau saya salah menafsirkan tentang abstrak itu. Begini, kalau setahu saya abstrak itu jauh dari bentuk. Ya, jadi tapi kalau saya lihat dari Mas Gogor, karya Mas Gogor, bentuk tuh masih kelihatan bulat-bulat begitu. Apakah itu bulat itu menyatakan keberanian yang Bapak sebutkan tadi, atau kreativitas Bapak pribadi terhadap abstrak yang sangat subjektif? Silakan, Pak. Ya, makanya saya paling takut sebenarnya kalau udah menyangkut masalah eksposisi abstrak. Jadi saya selalu diajak teman-teman untuk berpameran abstrak. Jadi saya tiba-tiba merasa saya mewakili abstrak juga. Jadi saya memungkinkan persepsi yang mungkin tidak harus menjadi pengertian abstrak, Pak. Karena seperti Mark Rothko sendiri dalam beberapa tulisan yang saya coba temukan, itu dia sendiri nggak pernah merasa menjadi pelukis abstrak. Tetapi identifikasinya menjadi tokoh impresionis abstrak. Artinya saya hanya membuka ruang yang lebih luas lagi terhadap tafsir abstrak, mungkin seperti itu. Atau mungkin menarik kan, karena memang itu yang menjadi ketertarikan dan secara intensitas saya lakukan. Dan ya makanya kenapa saya juga agak ragu kemarin waktu ada eksposisi itu, karena ini pertanyaan yang pasti akan disampaikan. Ya, saya juga, waduh ini kayaknya Pak Heru setelah ini. Jadi benar, ternyata memang pengertian bentuk itu memang menjadi kayak semacam pakem dalam abstrak. Kayak kita misalkan wayang itu udah ada pakemnya gitu, atau bentuk-bentuk lain ada pakemnya. Sementara saya memberikan nilai arti dalam ruang yang tadi saya sampaikan. Kenapa saya membawa pengertian ruang? Artinya ruang tidak hanya perspektif tentang batasan, tapi bulat utuh itu memberikan nilai-nilai kehadiran itu, Pak. Jadi dia kan reflektif terhadap cahaya juga terbentuk dalam bentuk bulat itu, Pak. Jadi dia ada dalam perspektif kehadiran, artinya bentuknya itu menghadirkan ruang, Pak. Bentuknya itu sendiri menghadirkan ruang. Memang dua hal itu yang menjadi hal-hal yang menarik buat saya untuk saya sampaikan. Dan teknisnya teknik realis. Bentuknya saya buat seperti itu, dan garis-garis yang saya lakukan, terus identifikasi itu yang muncul, dan
Saya pernah ngobrol-ngobrol sama teman saya lewat telepon. Ini tentang ruang. Dia ngobrol bahwa sejauh-jauhnya kita berjalan itu ada kedalaman. Jadi dia tidak menemukan sesuatu batas saat dia masuk ke dalam. Sementara kalau dia mengatakan begitu saja, mungkin dia juga membaca sesuatu atau sehingga ada referensi pernyataan. Jadi juga menjadi menarik pilihan-pilihan tentang abstrak buat saya. Akhirnya berdekatan dengan nilai-nilai spiritual dan sebagainya. Tapi kalau saya ditemukan dalam tiba-tiba kita ngomongin spiritual itu saya kayaknya menolak karena ini mewujud gitu. Jadi karya itu mewujud dari pemikiran dan apa yang kita rasakan gitu. Mewujud jadi konkret. Mas, Nggih. Kalau secara pencapaian artistiknya atau struktur bentuknya, karena abstrak itu mau nggak mau kan penikmat awam ini menikmati dari aspek warna, garis, gestur, tekstur, komposisi gitu kan ya. Nah, di mana ini ada olahan-olahan baru atau yang bersifat lokal yang dibawa ke dalam pencapaian artistik Mas Bogor. Misalnya ada pelukis Jepang Amerika itu namanya Makoto Fujimura. Itu dia membawa tradisi Jepang kuno ya, teknik alami dengan cara mengolah cat sendiri, dan proses mengolah cat sampai dengan mencipta abstrak itu menjadi sebuah narasi atau susunan bagaimana dia menghayati tema tersebut. Nah, kalau di Mas Bogor, apakah ada semacam yang spesial? Karena kita tahu kan media ini kan masih konvensional ya, masih kanvas, cat akrilik, begitu. Kira-kira ada yang baru atau yang sesuatu yang unik yang Mas Bogor capai gitu enggak? Ya, Mas Joko. Terima kasih, Mas. Mas Wisnu. Iya, Mas Wisnu, sorry. Mas Joko masih diam itu. Masih ini ngetik pertanyaan itu Mas Joko nanti. Sebut terus itu. Susah ini membuat pertanyaan, kayaknya susah Mas Tioko ini. Apa saya suruh bertanya atau gimana nih? Ya, beberapa minggu yang lalu saya melihat satu di YouTube ada peninggalan Majapahit di Museum Contemporary Art di Amerika gitu ya. Itu bentuknya sangat terdepan lah menurut saya dalam masa itu. Melihat karya, saya lihat itu karya adiluhung gitu. Jadi kayak hiasan-hiasan logam, dan itu kayak burung atau sesuatu yang mempunyai ekor, tapi di metafora dalam bentuk-bentuk yang sangat ganjil. Karena ada nilai-nilai ukiran, ada nilai-nilai sesuatu yang kreatif di sana. Tidak bentuk-bentuk yang kita tahu kayak burung itu kayak gini, ayam itu kayak gini. Dan itu juga selain itu juga ada tombak, trisula dan sebagainya yang indah sekali diukir. Dan saya lihat teknologi logam di masa itu luar biasa. Dan itu dimiliki museum di Amerika. Dan saya kaget juga gitu. Dan bentuknya itu kok Mas tidak di luar konvensi. Bentuk-bentuknya menurut saya tidak merepresentasikan. Memang masa itu udah ada
akulturasi budaya saya rasa. Tetapi itu sangat indah. Dan saya terkejut juga bahwa gambaran-gambaran saya tentang bentuk-bentuk ini kok menarik ya. Jadi saya kebetulan saya ada di depan lukisan saya. Itu ada garis-garis yang saya buat itu tanpa saya melihat referensi yang seperti yang saya itu mengalir aja. Jadi kuning ini ada biru yang garis, tapi bentuk seperti alur gitu. Itu kok ada di wilayah-wilayah memori itu gitu. Artinya kan kita bukan sengaja atau serta-merta menangkap itu sebagai hal yang. Jadi saya melihat apakah kita memang memiliki memori artistik atau yang memang sebagai yang tadi seniman Jepang itu ya, menjadi elemen yang menarik terhadap karya kita gitu. Saya waktu itu melihat matahari dengan dinamika gerak gitu, saya representasikan dengan garis-garis linier gitu. Dan beberapa karya saya juga ada beberapa kombinasi abstrak dan garis-garis linier dan bentuk-bentuk bulat. Ya mungkin ada pengaruh memori tidak langsung terhadap alam bawah sadar kita, dan itu tiba-tiba dilakukan atau mungkin secara sadar kita lakukan di proses itu. Ya mungkin tidak apa ya, mungkin saya ada kekurangan memang banyak hal. Tidak intens terhadap kayak periode gitu. Saya lebih kepada hari ini senengnya opo. Jadi langsung mengeksplorasi apa yang ada dalam pikiran saya. Tidak tiba-tiba berusaha untuk membuat satu periode dengan sengaja membuat gitu ya, kayak linier gitu ya. Ya enggak. Dari yang dahulu. Saya nggak ngerti proses itu terjadi atau tidak gitu. Tapi yang jelas saya nggak memikirkan secara struktur untuk itu. Tapi bulat-bulat itu selalu hadir itu bawah sadar atau disadarin? Ganjen kali. Jadi lebih kepada apa ya? Kok enak gitu loh, Mas. Oh iya, repetisi itu namanya, pengulangan. Dan sadar tidak sadar. Iya, sah itu. Enak. Emang mungkin Mas Bogor ini reinkarnasi. Nah, betul Mbak Ita. Pelukis zaman kapan gitu. Barangkali Mbak, iya. Zaman Majapahit barangkali ini. Empu gandring ya. Ya, suasana ini kan dialog yang cair, tidak bisa lebih memang seperti itu yang terjadi. Dan saya rasa lewat perjumpaan yang langsung sekarang ini jadi mahal ya. Maksudnya kita hanya bisa melakukan lewat virtual. Tapi sebelumnya memang kita di tempatnya Mas Tioko gitu ngumpul. Dan udah yang ke-10 kali nyebut nama saya nih, Ed. Saya tulisin ini. Tapi dapat hadiah. Yang ke-11 bayar loh ini. Enggak, karena istilahnya ngerti banget gitu. Maksudnya di kelompok kita yang tahu proses kreatif waktu itu juga Mas Joko gitu. Jadi ngeri-ngeri gitu kalau enggak ngikut gitu, ngeri-ngeri gitu. Ya, begitu. Iya, Mas Gogor. Nah, ini nyambung Mas Wisnu ini juga. Kalau saya pribadi kan memang diawali dengan menggambar yang natural ya. Mungkin hampir semua seniman selalu itu menjadi proses awal gitu ya. Nah, memang ketika
saya masuk di dunia akademi formal, diperkenalkan tentang tekstur, ya, irama, terus warna, teori warna dan sebagainya gitu. Dan mulai terbiasa melihat abstrak ya, mungkin dari dosen ya, seperti Pak Sadali itu mengolah teks itu, simbol-simbol masukkan unsur emas gitu ya, Pak Naryo juga. Terus memang kalau saya lihat di seni rupa selalu akan orang akan dikembalikan kepada visual itu sendiri, ya, komposisi, tekstur, warna gitu. Apapun konsepnya, tapi unsur kreativitas dalam mengolah unsur-unsur rupa itu menjadi penting gitu ya, menjadi penting untuk ya bisa mencuri perhatian orang gitu. Maksudnya, wah ini bagus, ini keren karena ada unsur kreativitasnya. Nah, memang ada di abstrak sendiri kan berkembangnya juga cukup progresif ya, seperti anaknya Pak Naryo juga keren gitu ya. Abstraknya dia memasukkan teknik lain, teknik baru lah gitu ya. Ada proses kimiawinya, ada proses apanya ya. Seperti kalau kita lihat YouTube-nya Kiefer juga, itu pun juga eksplor bahan itu menjadi penting gitu, menjadi poin yang harus bisa untuk bersaing gitu ya. Nah, ya, jadi kalau kita mau memberikan sesuatu yang baru, memang kalau saya sih mengusulkan ya untuk eksplor media ini menjadi penting gitu ya, karena bagaimanapun media yang konvensional atau cara pandang yang konvensional mungkin udah nggak tidak bisa menjawab estetika orang-orang zaman sekarang gitu ya, karena estetika itu kan berkembang sesuai dengan ya kondisi zaman. Apakah nanti mau dimasukkan unsur kinetik atau unsur nggak tahu itu, tapi tetap ya nggak tahu sih abstrak, apakah Mas Gogori apakah abstrak apakah enggak, saya juga masih bingung ini. Karena kalau menurut pengakuan sih saya bukan seniman, bukan pelukis abstrak gitu kan. Nah begitu. Jadi kalau saya ada beberapa yang menarik di Mas Gogori ini sebetulnya kalau saya. Tapi meskipun nggak semua ya, ada beberapa yang keberanian untuk menimpa, memotong ya, komposisi yang kadang-kadang saya juga kaget, kok jadi begini gitu, karena ada satu proses yang saya tahu kan, karena kita ada kelompok, kita tahu proses kita masing-masing, tapi setelah jadi begini ya, artinya ada satu keberanian memang untuk menabrak ya, mendestruksi, merusak atau menambah gitu ya, yang saya nggak bayangin gitu. Nah, tapi kalau itu misalkan dikembangkan lebih jauh, artinya memasukkan unsur unsur kimiawi atau apa, nah itu mungkin akan daya dorongnya itu akan lebih terasa gitu. Itu aja Mas. Tapi banyak hal yang menarik gitu. Lanjutkan. Matur nuwun Mas Joko. Ini nggak salah ya Mas Joko ya. Terasa ini loh, Mas. Matur nuwun. Ini serasa kayak ini di kuliah kritik seni. Ini ada pengujinya ini. Hati-hati loh Mas Gogor, ada pengujinya ini. Pak Heri sama Mas Joko ini. Lulus B+. Ya, ini kesempatan yang baik ya Mas. Artinya saya sendiri dapat hal banyak gitu dari diskusi, dari praktek dari praktek workshop gitu ya. Dan memang yang memang kita butuhkan itu memang salah satunya ya dokumentasi Mas. Selain memang harus ada eksplorasi yang tadi Mas Joko bilang, itu saya memang butuh banget gitu. Dan karena ada peluang-peluang yang mencuri perhatian. Artinya lewat eksplorasi bentuk dan material raw itu ada
ada kemungkinan baru, karena apa ya, ya pasti dengan pendekatan yang tadi itu dari dalam dan luar itu memang interaksi audiens itu juga perlu juga menjadi apa ya, kita selalu melihat sesuatu yang baru sebenarnya di Instagram, di sosial media kita, dan tidak harus sama seperti itu, tapi pasti dalam intensitas dan kerja yang terus-menerus pasti akan ada perjumpaan juga di matur nuwun Mas Tioko, pasti satu-satu nanti ya sebenarnya ada dalam setiap kita di pikiran-pikiran kita sebagai kreator tuh pasti kalau bener-bener gatel pasti pingin Mas. Terbentur biaya Mas ya. Iya, itu rahasianya udah tahu. Iya. Karena kalau saya lihat begini Mas Gugor, kadang-kadang latar belakang kita yang berbeda dari dunia yang kita gelutin sekarang itu kadang-kadang menjadi nilai plus gitu ya. Seperti ada itu siapa yang apa itu, yang fotografer itu ya, siapa itu namanya itu, terus arsitek. Nah Mas Gugor itu sebetulnya sipil ya. Sebetulnya teknik bisa dimasukkan unsur itu, unsur kesipilannya itu ke dunia seni rupanya Mas Gugor, pasti akan lebih, Pak Heru pasti nggak bisa nyamain itu karena dia dari arsitektur kan. Ya. Saya ngecor Mas. Mas Gugor, terima kasih. Mungkin saya ya tertarik dengan konsep yang diangkat tentang ruang. Dan ketika Mas Gugor berbicara soal ruang, juga saya berpikiran konsep teologi tentang ruang juga. Oh iya. Karena dalam kekristenan teologi ruang ini sangat berperan penting, mulai dari penciptaan sampai dengan saat ini. Kalau dari penciptaan kan ada teologi timur yang mengatakan Allah itu menciptakan ruang di dalam dirinya untuk mencipta. Dan dalam perikoresis atau trinitas, Allah bersama Kristus dan bersama Roh Kudus itu dalam tarian perikoresisnya, dia di situ mencipta, dia itu merawat, dan dia menyelamatkan di tengah-tengah ruang perikoresis simbol Trinitas itu. Bahkan ketika kelahiran Yesus, itu juga teologi ruang sangat dimunculkan, terutama di Injil Lukas. Karena ketika mereka mencari penginapan, Pak Profesor Yowas Adi Prasetya pernah bilang, dia merefleksikan secara imajinatif, bahwa penginapan di situ artinya dalam bahasa Yunani kata luma. Kata luma itu bukan penginapan, tetapi ruang atas. Ruang atas. Dan pada saat itu tidak mungkin seorang yang sedang hamil besar melakukan proses melahirkan di ruang yang ramai orang. Oleh sebab itu dia turun ke ruang bawah. Karena secara arsitektur pada saat itu tempat hewan dan rumah tidak terpisah seperti di konteks Indonesia saat ini. Dan konsep ruang ini juga konsep tentang kehadiran, betul sekali juga. Saya juga setuju konsep tentang kehadiran. Karena Kristus yang datang ke dunia adalah Kristus yang datang di ruangnya, dan dia hadir di tengah-tengah ruangannya ini. Dia sebagai tamu dan sebagai tuan rumah. Ini selalu berputar. Karena kalau kita ingat proses perjalanan di Emmaus, di situ Kristus yang sudah bangkit, dia seharusnya sebagai tamu. Tetapi ketika perjamuan makan, dia mengubah itu menjadi sebuah perjamuan yang hospitable, di mana ia sebagai tuan rumah di dunia ini, dan dia sebagai tamu sekaligus juga. Dan itu juga sempat dikatakan ketika perjamuan terakhir juga. Ketika perjamuan terakhir itu kan mencari tempat, itu kata luma juga, mencari ruang. Mencari ruang juga. Bahkan di saat ini menurut saya gereja bisa dikatakan ruang rohani atau ruang iman, dan dunia adalah ruang publik. Dan pintu gereja itu adalah in between
ruang antara yang menghubungi gereja dan publik. Jadi tidak bisa menurut saya gereja memisahkan diri dengan dunia, karena gereja berada di tengah-tengah dunia, dan pintu adalah in between-nya itu. Jadi konsep teologis ruang menurut saya sangat luar biasa, dan diangkat dalam karya-karya Mas Gogor yang menurut saya juga sangat luar biasa. Terima kasih Mas Gogor. Terima kasih Mas Christian. Ya, ini menarik ya. Menarik ya, diperkaya ya Ya. dengan apa namanya tafsir teologisnya ya. Aku baru tahu tuh. Nah, maka menarik nih ada dialog antara teolog dan apa namanya perupa supaya memperkaya kedalaman tema-tema. Dan secara teknik tadi Mas Tioko juga sudah memberikan masukan yang menarik untuk eksplorasi teknis supaya lebih dahsyat gitu. Wah, diborong nih besok nih Lukisan Mas Gogor nih. Nah, Amin, amin. iya, Mas Christian 5%, Mas Wisnu 5%. Pokoknya yang tanya 5%. Ya, saya senang sekali nih Ya. karena ternyata memang ada respon atau apa interesan gitu untuk melihat. Nah, ini sekalian ini Mas Christian. Iya. Ini kan kita ada apa namanya ekspos karya ketika dimaknai oleh lintas misalnya rupa itu dimaknai oleh para sastrawan gitu. Nah, ini bagaimana kalau karya Mas Gogor itu di apa namanya dieksplorasi secara teologis oleh Mas Christian tadi. Bagus banget loh tadi itu tentang ruang tadi itu loh. Iya, teologi Dan ruang. pintu itu tadi loh. 5%, Mas. Ya bener. Lumayan bisa untuk DP motor nanti. Wah, bisnis terus nih. Habis pulang dari Cirebon kayaknya. Kamu Pekalongan, Mas. Ya. Oke, luar biasa ya Mas Gogor dengan sumbangannya. Semoga bisa terus dikembangkan ya Mas Gogor ya. Kalau Mas Christian maaf dari STT atau maaf maksudnya dari teologi atau dari sastra? Saya dari teologi sebenarnya. Saat ini melayani di GKJ Taman Murni. Wah, Jawa senang Timur. ini bisa Ya. ngobrol. Sragen, Taman Murni Sragen. Ruang Iya. ini. Iya, iya. Iya. Benar. Aku mau kasih masukan buat Mas Nah, Gogor. ini penguji satunya ini, coba. Nilainya dulu Pak, baru masukan Pak. Oke. Ini B- atau B+. saya nanti dong nilainya nanti terakhir Ya. sesuai dengan jawabannya. Ini ya, jadi saya melihat bahwa pernyataan atau ungkapan dari Mas Gogor tadi bahwa kalau kita berjalan sampai entah di mana kedalaman, kita tidak merasa tidak pernah mencapai tujuan. Kita di mana? Padahal orang lain sudah melihat Anda itu sudah di mana. Jadi menurut saya, usulan saya, teruslah berkarya sesuai dengan ini, sehingga nanti orang lain bisa melihat dampaknya dan melihat karya-karya Mas Gogor jadi luar biasa. Ya itulah. Amin, mari berdoa. Foto dulu, foto. Nilainya apa Pak? Dulu, baru berdoa. Heru, Ya, nilainya apa Pak? apa ya? Lulus nggak nih? Lulus lah. Lahnya itu loh, nggak enak. Paksa kayaknya. Turun. Makasih Pak Pak Heru dimunculkan dulu foto, kita foto. Oh, monggo, Sisiran dulu. Iya. Oh ini Mas Michael ini tadi sudah menanggapi juga ya. Ya, oke. Kita take picture dulu. Monggo. Ya. Michael nggak ada wajahnya. Ada. Melani, Sudah. Melani nggak? Nah, sekali lagi. Ya. Iya.
Thank you teman-teman semua sudah menghadiri pertemuan pada sore ini. Terima kasih Mas Bogor yang sudah memberi sumbangan. Bisa tidur nyenyak, Mas. Bisa tidur nyenyak. Jadi, kesimpulannya nilainya berapa ini, Pak? Kalau aku yes. Yes. Dapat golden ticket. Sakit loh ini. Nggak tidur loh semalam ini. Terima kasih Mas Bogor, Mas Wisnu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Bogor. Selamat Natal semuanya, selamat Natal. Selamat Natal, menyongsong Natal. Mari, selamat Natal. Selamat Mas Bogor dan terima kasih semua. Terima kasih, Bu Melani. Sampai ketemu ya. Sampai ketemu. Ya. Salam. Salam. Bisa disaksikan nanti di YouTube ya, ditunggu ya. Silakan ya selalu ikuti channel Sapa Kristiani. Bye-bye. Ya, sampai jumpa ya. Sampai ketemu nanti dengan Pak Heru di bulan Januari. Januari ya. Januari awal ya Pak Heru. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa semua. Ya. God bless. God bless you too. Ya. Recording.